Rawuh. Itu rawuh ya. Suki rawuh aja. Sangat suka rawuh ini. Rawuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala haula wa quwwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Jokowi dan Inspektur Jenderal yang dilakukannya Ibu Rahayati secara umum. Terima kasih kehadirannya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Sama-sama kita hormati yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga beserta jajarannya. Alhamdulillah hadir Kasubag PI, para kasih dan juga tim Pokja ZI Kabupaten Purbalingga. Menghormati Ketua Tim ZI Kabupaten Banyumas dan Pokja serta anggotanya, juga sahabat kami juga Kasubag PI, para kasih penyelenggara jabatan fungsional tertentu, jabatan pelaksana, BPN dan keluarga besar seluruhnya yang hadir di sini untuk melakukan juga pengawas kaum muslimin wal muslimat dan seluruhnya saja sahabat kami para pelorek agama Katolik yang di kantor kami akan melakukan di kantor kami. Masyarakat yang kami hormati dan kami banggakan. Walaupun sahabat-sahabat kami, teman-teman kami di kantor agama Banyumas sudah mempersiapkan sedemikian rupa, tapi sebagai manusia biasa sudah barang tentu banyak kekurangan, banyak kekhilafan dan juga banyak ketidaksempurnaan. Kami mewakili sahabat-sahabat kami di kantor Kementerian Agama Banyumas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kekurangan-kekurangan yang ada di bagi kami. Insya Allah nanti kami akan mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan, mendapatkan petunjuk dan pendampingan dari tim Inspektorat Jenderal, karena kita sama-sama Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga berbeda adalah satu kementerian yang ada di negara kita, yaitu di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
Kami yakin dengan teman-teman dari Banyumas dan Purbalingga. Mudah-mudahan doa-doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bimbingan dan arahan dari Inspektorat Jenderal yang akan mendampingi kita. Kita mudah-mudahan akan sukses dari Jetri menuju WPK LPM di masa yang datang. Allahumma amin. Saya kira itu selamat datang. Sekali lagi arahan, bimbingan, gonggongan, pendampingan Kabupaten Banyumas dan Purbalingga dan mungkin Kabupaten Cilacap yang akan bertanggapan dan Kebumen. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesuksesan pendidikan agama di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. Saya kira itu. Terima kasih. Sekali lagi kita semangat dan semangat Banyumas Sibawor main. Sibawor, Sibawor, Sibawor. Terima kasih slogan kami Sibawor Bapak Ibu sekalian. Makanya simbolnya Sibawor. Itu jangan takut kemudian itu palsu. Orang ada pola. Ngetop ibu. Orang simbolnya Banyumas Sibawor main. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bersama-sama Kementerian Agama Republik Indonesia Banyumas Cilacap atas bimbingan Inspektorat Jenderal menuju WPK LPM Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim Allahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan bisa diperoleh hasil yang memuaskan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya di akhir zaman. Kita sudah sama-sama wafat karena ini yang hadir di sini adalah tim Pokja ZI sendiri, ya. Jadi untuk yang namanya dasar hukum, next Pak saya kenalkan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang katanya Pak ya, saya belum kenalan. Coba next Pak, kita biar tahu. Susunan tim kami yang pertama Bapak Suhesi selaku penanggung jawab. Kebetulan beliau ini harus kemana-mana jadi menitip salam. Assalamualaikum, semoga sukses kepada kami. Kemudian yang pertama saya sendiri Nur Hayati. Kebetulan juga saya di sini yang dituakan dan memang usia saya lebih tua dari mereka itu lebih tua, masih anak muda semua Pak. Jadi saya di sini sebagai ketua tim. Yang kedua ini Bapak Habibi. Ya. Ini mantan Anda Pak. Mantan Anda. Jadi dia langsung di sini Pak. Tour of honeymoon. Mudah-mudahan kita doain bareng-bareng di sini ya, kita doakan. Semoga pulang dari 4 kabupaten ini ada hasilnya. Ya, itu maksud saya. Ya, itu. Selanjutnya Ibu Iva Nurul Raini. Nah, kebetulan teman-teman saya ini aslinya Jawa Pak. Ya, Bu Iva orang Jawa, orang mana Tulungagung. Kemudian Mas Habibi orang Lamongan, ya. Sementara saya sendiri yang tidak asli Jawa, jadi terserang, buat terlepas Pak.
Jadi saya kalau ada yang berbicara bahasa Jawa ya minta ini diterjemahkan sama beliau-beliau. Itu tadi susunan tim kami. Next Pak. Ini untuk dasar hukum ya. Saya yakin ini udah ada di luar kepala semua ini karena di sini kan tim Pokja JI ada kepala ya kan. Pasti kalau yang namanya dasar hukum itu udah di luar kepala karena adanya di laptop. 6 area perubahan. Ini apakah hanya dalam bentuk kertas yaitu FD? Tidak. Memang perlu perlengkapan administrasi, itu perlu. Yang lebih perlu adalah perubahan mindset and culture. Ya, perubahan mindset and culture. Maksudnya di sini perubahan bagaimana pola pikir dan juga perubahan berperilaku. Ya, budaya kita bagaimana dari yang ini mohon maaf ya, rata-rata karena kita merasa ASN, ya kan? Kalau ASN kan lingkungan masyarakat bagaimana gitu kan? Jadi kita merasa dirinya dilayani. Kita ubah mindset dan culture yang ingin dilayani menjadi sebagai pelayan masyarakat. Perubahan-perubahan di sana yang 6 area itu, ya, apakah sudah terimplementasikan atau belum? Ya, artinya dari, nah di sini kebetulan ada 2 kepala, ya. Mudah-mudahan Pak Kepala ini memahami dan juga sudah mengimplementasikan nilai-nilai security sendiri. Security kita juga tahu Pak. Pagi Pak, perlu apa? Ya, ketika stakeholder kita datang, ada perlu apa? Oh kamu apa? Oh gitu Bu, ini gini. Ya, jadi security sudah paham. Artinya nilai-nilai perubahan di 6 area ini sudah terinternalisasi di lingkungan seluruh pegawai. Ya, tidak hanya berupa perubahan fisik-fisik seperti ini saja. Tapi intinya adalah perubahan mindset and culture. Ya, kita di sini punya berapa pelayanan? Jenis-jenis pelayanan yang ada berapa? Ya. Apakah pelayanan-pelayanan tersebut sudah mudah diperoleh oleh stakeholder atau orang yang membutuhkan atau belum? Apakah ketika datang yang meminta pelayanan dari kita itu begitu antri, dia sudah tahu pelayanan yang dibutuhkan akan selesai dalam berapa hari, ya, harus kemana? Kita tidak mau orang datang ke kita cuma sekedar nanya, Pak, kalau mau bikin ini kemana ya? Sarannya apa ya? Kita harapkan yang datang membutuhkan pelayanan kita begitu datang sudah tahu dia mau kemana, ya, dan akan terlayani dengan baik. Ada nggak terobosan seperti itu? Ya, itu sebetulnya intinya. Dan dinilai. Terus, apakah setelah ada penilaian ini berhenti sampai di situ kita meningkatkan kinerja kita? Tentu tidak. Ya, penilaian ini ya hanya untuk sebagai sebutan saja sebetulnya. Ya, karena apa? Karena impactnya kan sudah kita rasakan semuanya. Ya, kita sudah dibayar berupa gaji. Kita sudah dikasih vitamin, tunjangan kinerja, uang makan, tunjangan fungsional. Ya toh, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan. Ya, kinerja kita, pelayanan kita seperti apa. Saya berharap di sini diterapkan pelayanan dengan cinta. Artinya bukan berarti nanti bapak-bapak pada kebangkitan kesana Pak, jangan. Nanti ada yang mati. Maksudnya
kita ikhlas sesuai dengan ikhlas. Ikhlas itu kita tampakkan dengan gestur, ya, dengan gestur. Silahkan, jangan cuma karena kita mau datang nanti di sana, ya, tidak. Tapi jadikan suatu budaya kerja, ya, karena ini sudah memang sudah tusi kita, kita sudah digaya asalnya seperti itu. Hanya tinggal mengimplementasikan, hanya itu, ya. Dan tugas kami sebagai tim penilai internal tidak cuma menilai Pak, tapi kami juga sebagai konsultan. Dan artinya silakan apa-apa yang masih berbenahi monggo konsultasikan kepada kami. Kemudian juga kami juga tidak hanya selesai tugas Kak, ketika tanggal 13 selesai tidak. Tapi kami akan tetap mengawal, ya, tetap kami kawal sampai dengan nanti tanggal 9 Desember kami bebas korupsi. Nah, sampai dengan diumumkan, ya. Saya berharap ini yang kami kawal ini bisa masuk semuanya. Tapi tolong kerjasamanya, ya. Karena ini kemarin masih ada yang belum terpenuhi, jadi harus selesai Pak. Satu, Dumasnya harus selesai, tidak ada pengaduan masyarakat. Jangan sampai ketika TPN datang ada pengaduan masyarakat. Nah itu nanti kita bisa jatuh di situ nilainya. Nah, kemudian juga LHK-ASN, sebagai ASN kita punya kewajiban melakukan harta kekayaan yang warisannya banyak mungkin melakukan, ya, ditulis itu keberaniannya ini 2 hektar, kan? Tulis di situ dilaporkan sejujurnya. Kemarin masih ada, ya di Cilacap kemarin masih ada 3, tercatat sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Banyumas dan Galinda LHKSN-nya 0. Alhamdulillah. Dumasnya juga 0, ya. Ini tapi kalau kami tidak salah data ada sambutan sedikit ini untuk Banyumas, ya, TLHP Pak. Nah, satu temuannya ada 17 kejadian dengan nilai dasarnya sekitar. Insya Allah kalau bisa ditindaklanjuti segera ya. Dan anggota dari Ketua Jenderal yang kami hormati dan juga keluarga besar sahabat kami dari Kemenag Purbalingga, Kabinus Ketua Pokja dan Kepala kantornya ini luar biasa Pak Arseno, ini mantap, meyakinkan dan luar biasa lah. Dan sahabat-sahabat kami dari Kabupaten Banyumas yang mendampingi kami dalam kondisi susah, dalam kondisi payah, dalam kondisi capek, dalam kondisi bahagia, kami insya Allah selalu mengadakan kekompakan, kebersamaan. Kata Pak Kasih kami, madang. Madang itu kalau kencot bareng, madang bareng. Ini sudah waktunya makan siang. Namun sebelum kami menyampaikan paparan, kami untuk menambah semangat sahabat-sahabat kami ini, coba jangan lupa mari kita berdiri dari Banyumas untuk salam Sibawornya. Ya, Sibawor. Banyumas akan Sibawor, Purbalingga nggak usah ikut, menghormati baik. Ini biasa kami di setiap apel pagi dan apel sore itu Senin sampai dengan hari sampai Jumat, salam Sibawornya. Sibawor! 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 Terima kasih. Mau ngantuk tadi ya gimana? Sibawor itu sistem informasi Banyumas Woro-Woro. Main itu M-nya itu moderat, mengikuti kandil, kita harus moderasi beragama, saling menghormati dari semua agama. Yang kedua,
akuntabel, dipercaya, dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, eling, ingat kepada Allah atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bekerja diawasi, dan juga eling bahwa kita adalah diminta pertanggungjawabkan secara kedinasan. Regulasi undang-undang harus kita pegang betul sehingga kita bekerja dengan akuntabel dan eling kepada Tuhan, eling kepada sesama, eling kepada aturan regulasi dan yang ada. Yang terakhir, yang main adalah sama dengan kanwil, yaitu ngayomi. Kita semua agama kita ayomi, kita lindungi, kita fasilitasi, dan kita bimbing semua agama yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyumas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon operator, mana ini operatornya? Supaya cepat, operatornya mana ini? Mas Yudi. Dan secara umum, singkat tapi umum, mohon diperlihatkan Mas Yudi kondisi Banyumas. Kabupaten Banyumas adalah salah satu bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang beribu kota di Purwokerto dan memiliki posisi yang menguntungkan karena terletak di pertemuan antara lintas timur dan barat Pulau Jawa bagian selatan. Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 27 kecamatan dengan total jumlah penduduknya adalah 1.665.025 jiwa. Di usianya yang ke-75, kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas terus berbenah diri. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Gedung Pusat Pelayanan Haji dan Umroh dan Pusat Layanan Terpadu satu atap dengan fasilitas ramah anak dan jalur khusus dipakai. Masjid Al-Ikhlas, Aula Al-Ikhlas, pelayanan haji keliling atau sejemur, dan fasilitas lainnya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas terdiri dari 8 satuan kerja. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki 3 madrasah ibtidaiyah negeri, 3 madrasah sanawiyah negeri, 3 madrasah aliyah negeri. Sebagai daerah yang terletak di persimpangan, tak heran apabila penduduk Kabupaten Banyumas menjadi heterogen dalam hal kebudayaan, etnik, serta agama. Mulai dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, serta aliran kepercayaan, mereka hidup rukun dan saling berdampingan. Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Banyumas yaitu 2.137 masjid, 6.608 musola, 88 gereja, 10 kapel, 2 pura, 16 wihara, dan 3 kelenteng. Gambaran singkatnya semacam itu. Memiliki jumlah penduduk, sebutkan tempat ibadah karena kita Kementerian Agama. Mohon maaf, bukan Kementerian Agama Islam, tapi semua Kementerian Agama yang kami layani. Saat jaga. Dan yang nomor 2, sebagai contoh inovasi kami, pelayanan nikah gratis. Ini juga sudah kami publikasikan. Ini sampel saja karena waktu satu ini. Ini ada pemuda yang mau nikah tapi nggak punya uang. Ini contoh saja ini. Ini aplikasi pelayanan di kami. Yang arep bojo ora duwe duit. Suaranya masih kecil. Ini pemuda tanya ke kantor kami mau tanya nikah gratis bagaimana diarahkan. Ini sebelah kantor kami. Ini motor lawan Pak, motor. Ini masuk ke bagian PTSP. Di tangan dulu. Tadi saya sampaikan Bu, masa pandemi kami melayani tamu, menerima tamu itu tidak di ruangan, tapi di luar. Divisi kami di luar.
Karena di pandemi itu cuacanya sangat ya tidak baik karena kan kita di luar. Assalamualaikum. Tetap keluar dari ruangan karena pandemi. Alhamdulillah. Tapi simpulan kertas dari masyarakat kita banyak membuatkan rencana oleh akan jin tahun bulan Mei, Mak. Alhamdulillah. Ini mendesak ya Pak. Sampai masyarakat sampai itu nikah untuk benar. Jadi masyarakat dari masyarakat yang mau melakukan nikah ke orang benar dan akan nol rupiah cara bagaimana gratis Kan. Mulai dengan nanti setengah bulu nanti jam 6 nari misalkan dulu jam 5 nanti kalau agama terus atau juga semua setengah bulu nanti jam setengah 5 sore di mana agama kecamatan Manggu Sore kemudian ada nomor 15 tahun 2015. Jadi ada berapa awal iman ya mau mengingat benar si bawa namanya nikah masyarakat yang is orang bakar aku pada nikah gratis aku beli suami kita di hotel masyarakat syariah meja nonton dari keberangkatan di nomor 3 nanti keberangkatan ke nomor lorong mulai nikah bayar sama dulu mulai memang anak peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2014 nomor 48 tahun 2014 yang calon pengantin anak nikah di luar kantor juga dari benar bayar ke masuk dulu sing nomor loro bayar ke masuk dulu hari nikah dina prei setu atau minggu atau tanggal laporan kantor dan tetap bayar ke masuk dulu nah itu bayarnya makin besar bukti pembayarannya hasilnya juga kami ajukan pembayaran KUA dari kita sekitar makin harus menetapkan KUA jam gratis belum pendidikan 2 minggu atau itu atau direbut sampai 5 tahun sudah bayar kemana dulu ambil tapi bayarnya orang banyak petugas KUA orang banyak KUA tapi bayarnya masih 16 nah ada banyak petugas KUA itu KUA paham jadi kesimpulannya benar nikah tentang A atau tentang ya orang ya makanya nikah pada
terima kasih. Kami sebagai sampaikan satu contoh bahwa kami pelayanan juga ini sekalian ini ya. Pas waktu pandemi karena kami berkendara datang dalam ruangan itu coba aja sekaligus mensucikan kata kapan. Dan sebetulnya banyak lagi tapi karena waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam kami menyampaikan dalam ini juga untuk meningkatkan teman-teman kami sahabat Kirigawa ada yang namanya PCA. PCA itu personal checking area. Jadi kita contohnya Mas PCA. Jadi setelah kita apel masing-masing seksi itu PCA. Personal checking area kemarin kerja apa, hari ini mau apa, masing-masing seksi dan masing-masing ASN. Ini kami sampaikan. Gambar ada yang itu ada di masing-masing depan ruangan, tidak dalam ruangan. Apel dari joglo di depan masjid, di teman, sebagainya sambil saat itu PCA. Ini gambarnya kami rumah dari itu Mas. Itu PCA bawahnya. Dan kami juga untuk menambah kenyamanan di masing-masing ruangan, informasi ada tidak masuk pilihan untuk menambah semangat adanya aroma minyak wangi yang khusus kami sediakan di masing-masing ruangan ini ada. Dalam rangka untuk masuk ke ruangan masing-masing seksi, aromanya tidak enak tapi dengan aroma minyak wangi yang kami sediakan itu menjadi lebih nyaman. Ini dalam rangka menyampaikan dan memberikan pelayanan yang pagi-pagi kami setelah apel kami antarkan tamu yang datang itu dengan musik yang ada. Jadi ruangan kami itu kalau hari Jumat yang musik tamu, misalnya pelawatan, anjuran, ruangan. Kalau misalnya di sini ada musik Jawa dan sebagainya, sehingga masuk ke kamar kami itu sudah aromanya itu aroma sudah sewu sedap, wangi dan juga mendengarkan musik. Kalau Bapak sebut sebenarnya musik dangdut bisa kamu sendiri. Mobil apa itu begitu. Nah ini dalam rangka merubah mindset kami masuk ke kantor kami merasa ada perbedaan sebelum jadi dan setelah jadi. Ini sebagai informasi saja dan menurut tim kami memang keterlibatan pimpinan sangat-sangat juga memberikan motivasi kepada tim Pokja Jati. Kami turun langsung ke Pokja juga langsung pada anggotanya Mas Memi juga demikian. Ada gambarnya ada Mas. Tim keterlibatan pimpinan sudah masuk ke materi. Keterlibatan pimpinan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Jati. Ini perlu kami sampaikan sehingga kami terjun langsung mendampingi dengan teman-teman yang ada di Jati. Kalau ada gambarnya bagus keterlibatan saya pimpinan, ini sampai ngecen, panggung, garuda dan sebagainya itu kebiasaan kami. Itu lain Mas. Jadi itu pengantar saya bagi sekalian. Dan banyak sekali menurut saya yang mungkin karena waktu tidak saya tampilkan untuk informasi saja. Yang jelas saya akan masuk adanya Jati di Kabupaten Banyumas. Saya sampaikan kepada Ibu Hayati dan teman-teman dari Inspektorat Jenderal bahwa prinsip kami ini adalah kompak dan bersama kita semua tanpa memberikan jabatan. Kadang-kadang kami juga mendapatkan seperti ini. Sama-sama dengan teman-teman di OB dan sebagainya. Sehingga keterlibatan pimpinan saya berkaitan dengan jabatannya, keterlibatan DRT dengan teman-teman kawan juga dari kami, sehingga bersama makan sukses dan kita bersama.
jawab kami. Yang ketiga ada Penasihat PSDM Pak Mundais, Pak Mundais. Nah itu rencana senior luar biasa Pak Mundais. Yang keempat ada Akuntabilitas Kinerja Pak Haji Noval, kecil seperti cabai luar biasa ini. Orang dari kecil apa menangan kalau mereka ini Pak Haji Noval. Yang kelima ada Lembaga Pengawasan. Ini Pak Edi Subowo ini kasih pendidikan madrasah. Dan yang lain ada Pajak dan Publik Pak Agus Setiawan ini kasih PAIS. Ini yang bertanggung jawab kepada kami semua dilibatkan. Lagi Mas Fauzi ini tentang penanggung jawab tentang survei. Mas Fauzi. Nah ini survei tanggung jawabnya Mas Fauzi Jawa. Ini tim yang di kami termasuk tim dan semuanya tim itu mempunyai anggota. Yang kedua inovasi aplikasi. Yang ketiga layanan pada masa pandemi dan yang keempat layanan berbasis elektronik. Ini visi dari tujuannya sudah kami siapkan. Mudah-mudahan nanti hari Senin berarti dan mudah-mudahan bisa menjadi ini semua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama inovasi layanan kami punya PTSP, gambar Mas PTSP. Gambar PTSP. PTSP itu pelayanan pribadi satu pintu. Tadinya kami mohon maaf Bu, kami di depan sendiri. Tetapi setelah ada inovasi bagian paling depan, sehingga kami ubah pelayanan PTSP diurus. Karena kalau begitu tidak efektif, karena terganggu dengan adanya bangunan fisik yang belum selesai. Ini mohon maaf kami ada kendala yang sudah 3 orang, punya 1, 2, 3. Semuanya dari secara online dan mempunyai SOP tersendiri, mempunyai target tersendiri. Di situ ada nanti videonya. Yang kedua, MPP Mall Pelayanan Publik. Alhamdulillah, Banyumas sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah Mall Pelayanan Publik di Jalan Dr. Tangka. Jadi MPP itu milik pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Semua layanan di Pemdas itu ada. Nah kami dikasih juga counter atau kapling. Di situ kami melayani haji, bisa daftar haji di MPP, bisa untuk pembuatan paspor di Dimas. Kalau tadi pembuatan paspor di Beling-Belingan kami di MPP bisa. Kalau musim haji kami juga dari kantor, tidak perlu Cilacap. Untuk paspor di kantor kami juga ini pelayanan di MPP bisa. Juga untuk konsultasi haji, masalah haji bisa bisa. Termasuk tentang pernikahan. Ada 6 pelayanan yang kami di MPP. Pelayanan nikah, konsultasi nikah dan sebagainya. Bahkan sudah dibuatkan tempat oleh Bupati Banyumas untuk tempat nikah di MPP. Dinamika dan tempat khusus di setting begitu bagus. Tempat untuk pernikahan yang tidak mampu nikahnya dengan tribun, desi dan kubah. Ini kalau ini jadi anak apa? Jadi data itu lihat di tulisan. Di MPP ada untuk izin operasional pondok pesantren atau lembaga pendidikan, madrasah, konsultasi, catat, paham. Setiap hari kami yang piket di sana itu 3 orang. 3 itu berarti 3 orang di sana Pak. Justru malah pelayan di sana itu banyak yang konsultasi di sana itu banyak. Dan tempatnya sangat bagus di MPP. Ini diresmikan oleh Pak Bupati. Kebetulan waktu itu Dirjen Riau dari di sana. Jadi kami punya kantor di sini dengan PTSP itu. Kami punya inovasi layanan di PTSP itu memang kerjasama dengan pemerintah daerah. Ini berdasarkan lobby teman-teman kami, kasih dan kami adalah Bupati sehingga punya layanan publik layanan agama. Di sebelahnya itu dari imigrasi, kantor imigrasi. Jadi sebelah kami itu kantor imigrasi dari kalau bawa paspor, umroh di sini sudah selesai. Jadi itu layanan kami. Yang kedua pelayanan kita dapat ini Pak, kita sendiri luar biasa yang kita punya. Tadi kita sendiri Purbalingga punya alhamdulillah namanya beda. Purbalingga ini
Kalau tadi pelayanan ini aplikasinya, tadi kalau di Cilacap di Purbalingga cukup banyak sampai 30 berapa itu luar biasa. Tapi hanya 11. Ini inovasi aplikasi yang memang produkan. Artinya memang inovasi dari teman-teman. Pertama sudah bermain. Saya di bawah. Dan mohon maaf kalau itu menghormati si bawah ini sudah kami sebarluaskan ke santri kami madrasah yang saya sebutkan di awal itu ada 9 madrasah. Kalau ditanya si bawah insya Allah tahu. Ini luar biasa sekali menanyakan kepada mereka apa sih bawah. Coba praktekkan si bawah. Gak bertujuh tahu insya Allah. Ini dalam rangka bagaimana si bawah ini dalam masyarakat keturunan kami dan eksternal kami. Termasuk bukan pendukung Anda dan bukan berada. Si bawah ini memang slogan kami si bawah dan setiap kita mengerjakan sepatu si bawah. Dulu kami memilih tim jati ketua elektronik. Kami voting begitu. Aplikasinya ada tertutup tahun yang jadi yang lebih banyak. Ada ide-idenya dan mungkin di situ nanti saya belajar untuk tim jatinya. Untuk pemilihan seperti ini yang voting kami tim jati kami memang sangat kepada teman-teman kami yang ada. Sinumun absensi online. Kami kalau absen belum pakai pinjam. Sekarang sudah pakai HP. Kita lakukan posisinya di mana sekarang Pak? Kasih mau melihat absensi campur tahu. Kalau sedang WFH bekerja dari rumah kita tahu posisinya. Ini namanya absensi online. Sinumun absensi online. Jadi nanti kalau kami juga kasih begini ada absen masuk ada absen. Nah ini kami sudah melihat langsung, jadi bisa dilihat. Misalnya kasih komplain, Bapak melihat absen, campurnya di mana? Ada fotonya pun di absennya itu ada. Tapi ada yang punya supaya kami tahu jam sawah, absennya masih dulu. Begini, jadi pun langit benar-benar tahun. Itu suara itu benar-benar. Pun kerjaan mau dari sawah memacul ngarir supaya ada kemenangan dari atas ke bawah. Bilang tidak boleh. Ini memang ada tinggal etika online. Kami setiap pagi atau sore bisa kasih kepada semuanya. Dari April kami bebas, apa saja yang kita beri. Saya lihat dari mana dari sendiri. Kasih juga melihat LCKA si kapalnya masing-masing. Kemarin pas pada waktu hari Rabu kemarin kami mengadakan FBD, kami mengambil itu haji. Jadi kami akan mengangkat FKUB dan Jabat kami sebagai pelayanan yang menjadi unggulan kami di sini. Mudah-mudahan berlangsung. Cuma saya lihat anggaran dari pemerintah daerah masih memungkinkan. Kami tidak mau lobby. Ini yang perlu kami lihat. Kalau dari pemerintah agama ada. Tetapi bagaimana kami menggali teman-teman kami, bahkan di FKUB itu menurut saya setiap hari itu ada yang pakai antar umat agama. Selamat datang dalam dan agama yang dan bangsa yang dalam kami. Di dalam semangat sahabat yang ada dan agama tadi kemarin menghadirkan Pak Bupati Haji, Pak Dandi, Pak Kapolresta Haji di sini. Kalau sekali mengadakan FBD di sini, ini semua kemungkinan akan agama. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ibu Ketua di ruangan kami akan menjadi motivator kami kalau baju mengangkat ke generasi muda, FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas Islam itu akan menjadi ikon kami itu mohon dukungannya, termasuk di haji dan pernikahan. Terima kasih. Bapak Anggota Pimpinan Agama Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Bogor mudah-mudahan yang disampaikan tadi kami berharap bisa saling isi.
Lebih baik. Yang pertama tadi ya mengenai paparan. Ya. Tadi kan kita menggunakan apa namanya? PowerPoint. Power itu artinya kekuatan atau kuat. Poin adalah intisari. Ya toh? Ya. Jadi PowerPoint adalah yang menampilkan intisari dari kekuatan apa saja nih yang akan kita tonjolkan, ya, sehingga menarik perhatian itu, ya. Tidak ada waktu bagi TPN untuk mendengarkan atau menyimak, ya, yang durasinya terlalu panjang. Jadi begini, tadi seperti kita kan punya inovasi-inovasi, ya toh? Nah, inovasinya itu apa? Ya, itu jadi kita poinkan di sini, yang kita tuangkan di PowerPoint itu tadi adalah poin-poin inovasi kita, pelayanan kita, apa saja. Inti-intinya saja, ya. Artinya apa? Kalau panjang-panjang begitu kayak tadi, ya, boros di waktu. Kenapa saya bilang boros di waktu? Dan juga tidak akan diterima oleh audiens. Contoh, baru kayak gini aja kepada bubar. Ya tak? Ada yang kesana, ada yang kesini, tidak ada yang menerima, Pak. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau panjang juga seperti itu, artinya apa? Ya, itu berarti top manager atau pimpinan belum memahami sepenuhnya, ya, apa sih jadinya itu apa sih? Jadi maksud saya, ya, inti 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau tadi ada pelayanan yang ada berapa itu ya, itu dipaparkan di sini, ya. Atau tadi inovasinya misalnya ada secakap lah, si apa lagi tadi, si anjing dan sebagainya itu tadi, ya, itu satu ini. Nah, itu ditantang, ya, bapak-bapak ini, kepala ini, manajer ini untuk mampu menjabarkan, ya, apa sih itu inovasinya itu apa sih? Itu sebetulnya itu intinya. Kenapa? Itu artinya sudah diimplementasikan dalam kinerja sehari-hari dan sudah terinternalisasi kepada seluruh pegawai. Nah, ya, boleh ada kepeaan nih, asasi kepeaan. Ya, tapi kita harus menguasainya, kan? Kenapa? Ini bukan pekerjaan kita sehari-hari, betul? Ya. Bukan barang baru, bukan. Ini visi kita, ya. Kalau kita mengerjakan sendiri, berarti kita tahu dong apa isinya. Nah, itu satu. Poin yang kedua selanjutnya adalah, saya mau tanya nih, di kantor kita ini apakah dijamin kenyamanan atau apa ya? Ada nggak jaminan kenyamanan, kebersihan gitu? Dijamin nggak? Oke. Begini, jujur dari 3 kabupaten kemarin, ya, memang salah sih kami, ya. Saya juga minta maaf sebelumnya karena meminta waktu libur, ya, untuk hadir di sini. Pak, ini kan simulasi untuk dinilai. Seseorang yang akan dinilai harusnya bagaimana? Harusnya mempersiapkan apa? Ya, berikan totalitas pelayanan dalam arti berikan kenyamanan dalam hal apa? Tempat maupun kebersihan lingkungan yang ada. Bersih dari apa? Bersih dari sampah-sampah, ya, atau bersih dari polusi udara.
Apakah di sini tersedia smoking area? Tidak ada. Artinya di sini begini Pak, ya. Saya minta, ini kan simulasi. Kok ya gitu loh. Simulasi itu dihayati benar-benar. Anggap saja kamu ini adalah bayangannya TPM, ya. Saya bilang boleh santai, boleh, ya. Tapi mohon maaf bapak-bapak, belum tentu ibu-ibu di sini merasa nyaman dengan adanya asap rokok. Yang kedua, belum tentu yang namanya abu latu itu, asap rokok itu, apa namanya, abunya itu tidak berterbangan mengotori lantai-lantai ini. Bagaimana kita menunjukkan an-nazafatu minal iman? Itu ya, catat. Kalaupun mau, silahkan disediakan entah di mana, di pojok mana, khusus untuk para tim hisab, ya ahli hisab. Silahkan Pak. Ada pojok smoking corner atau apalah, semacam apalah, monggo silakan. Ya, silakan disiapkan. Gitu loh. Artinya apa? Ya, kita memberikan rasa nyaman. Nanti itu yang akan menerima layanan datang ke sini nyaman. Nanti mau tanya-tanya, bapak itu di mana? Kan asap. Ya, atau begitu datang dipenilai tidak dipenilai itu bisa jadi dia pakai celana pendek aja kalau belum. Gitu loh. Ya, ini mohon maaf banget ya. Mohon maaf. Artinya gini, yang saya tahu ya, budaya dari orang Jawa itu ada kayak pakai ya, atau ada tata keramanya yang lebih bagaimana. Jadi tolong sekali lagi tolong, kalau memang mau menyiapkan smoking area, monggo disiapkan. Artinya kita jelaskan rambu-rambunya di depan. Ya, silakan merokok di sini, kan? Ya, seperti itu. Ini mohon maaf ya. Kemudian yang ketiga, kesiapan teknis. Misalnya, ini boleh ada apa tuh namanya? Boleh, itu nggak boleh, ya. Itu sudah kurang. Jadi untuk sound system, ya, nanti siapa teknisi yang standby, ya, standby. Atau teraji trouble yang akan kita upayakan jangan sampai terjadi, ya. Nah itu, jadi semua harus siap. Ya ini kalau di sini sangat sederhana ya, ada kartu. Gak apa-apa, yang penting tampilannya bisa oke. Jangan apa ya, tata pencahayaan juga harus apa ya, harus bagus sehingga bisa dibaca, ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, nah tadi meskipun kepala atau sebagai panitia setiap hari sudah menunjukkan di pagi, siang, sore sampai kapan gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang, implementasi dari nilai-nilai itu sendiri yang penting, ya. Kan kita contohkan tadi seperti nanti misalnya di security kita tanya apakah dia sudah tahu atau belum, ya. Nah, insya Allah nanti kan saya akan cek, maksudnya gini, kami akan melihat nanti ya teknisnya bagaimana, kesiapannya aksesinya seperti apa. Ini kan baru dikasih gambaran visual ya. Yang ke-5, jadi jangan sampai nilai jadi hanya jadi slogan ya. Yang ke-5, pengungkapan inovasi terkait pelayanan yang sudah dilakukan. Ya, kan tadi ada beberapa inovasi. Itu apakah berdampak langsung atau tidak pada masyarakat? Di sini, ya.
Saya lanjutkan dan keenam, ini saya belum melihat testimoni dari penerima layanan. Ya, tidak ada tuh, saya belum lihat. Padahal kan gampang Pak. For example, tadi satu MPP ya, Mall Pelayanan Publik. Kita tinggal ikut aja, kita tanya di mana mereka menerima pelayanan di sini. Ya. Atau yang paling gampang lah, ya, ada kasih bimas Islam di sini. Ya, tentu yang membawahi KUA. Ini ada capim nih, ya kan? Apa kita tanya aja bagaimana pelayanan di kami, Anda sudah puas atau belum? Ya kan? Atau bagaimana? Ya kan? Soal puasa, kalau kita buat aja, ya, karena di Denpasar, Ibu Komang itu dia menampilkan testimoni atas pelayanan yang telah diberikan. Kan? Pelayanan ya, banyak sekali ya. Sambil jalan kita tanyakan, mintakan testimoni. Apalagi tadi sampai ada survei kan, nah itu kita tanyakan, kita visualisasikan, ya kan? Nah, kita masukkan ke dalam YouTube kita terkesan. Karena apa? Nanti pun akan dilihat Pak, rating di Google-nya. Tuh bintangnya ada berapa, ya kan? Nah, bintangnya di Google nih tentang pemenang Kabupaten Banyumas. Oh, dikasih ada berapa bintang. Tapi juga kita lihat ada komentar-komentar, ya kan? Nah, komentarnya apa saja? Ya, nah itu kita harus melihat di sana juga. Karena maha benar netizen atas segala kan betul, netizen kan sekarang zaman medsos ya, yang betul-betul menerima manfaat dari kita atau menerima layanan dari kita, disitulah nilai kita. Kemudian selanjutnya ini untuk Kemenag Kabupaten Purbalingga, tadi ada 27 layanan ya Pak ya. Oke, itu di dalam apa namanya sejak kalau tadi kami tadi sempat membuka sejarah, ya, itu di situ belum seluruhnya ada Pak. Jadi yang sejarah, karena begini, tadi ketika kami buka, kami ambil contoh pelayanan hajat umrah ya kalau nggak salah tadi. Ada kan Pak, dibuka bla 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 ada persyaratannya kan, kemudian juga harus diisi kirim kan gitu ya. Yang jadi pertanyaan kami adalah apakah ketika masyarakat sudah mengirimkan yang tadi itu ya, apakah sudah cukup disitu atau diakomodir langsung diproses oleh Kemenag, ataukah penerima layanan atau masyarakat harus juga datang ke kantor? Saya mau tanya, kita pernah ke restoran Pak? Pernah ke restoran? Zaman pandemi. Di restoran kita jumpai barcode untuk menu. Ya, pernah ketemu? Pernah ketemu? Kalau enggak ya kita ke hotel ya. Nanti juga ada. Bagaimana kalau secara umum ya menu pelayanan kita satukan dalam satu kan tadi PTSP ya, kita satukan dalam hand ya, hand. Begitu masyarakat membuka barcode itu, kemudian tampillah 27 layanan.
seharusnya nanti di layanan yang 27 itu tentu kita harus bisa promosikan, ya kan? Mana yang, nah di sini saya belum melihat durasi layanan. Kita bisa membagi di sini langsung. Mana yang one day service dari 27 layanan itu? Bisa dong one day service. Masa mau legalisir aja mesti berhari-hari? Sepanjang itu menyangkut kinerja atau fungsinya kita, bisa di one day service kan? Betul? Nah itu mana yang one day service? Baik, nanti langsung dibuka di situ kan? Satu itu nanti yang one day service misalnya pelayanan apa pendaftaran apa segala macam. Ya itu sebetulnya jadi apa namanya nanti kelihatan situ. Kemudian saya juga belum melihat nih, ya kompensasi apa yang bisa diterima oleh penerima layanan apabila kita gagal memenuhi target layanan. Harusnya ada kompensasinya apa? Kalau di Kota Tegal, ya pelayanan hasilnya itu diantar ke rumah. Nah, kemarin Kota Tegal, jadi dia gagal dalam memenuhi pelayanan one day service, ya baru selesai besok langsung diantar ke rumah. Ya, apa? Salah satu punishmentnya adalah kami mengantarkan pelayanan itu ke alamat. Salah satunya itu. Kenapa tadi tidak disampaikan Bapak? Karena keterbatasan tadi. Kami itu sudah nanti muncul di standar pelayanan di TSP dan sebagainya sudah ada itu. Jadi nanti masuk alur dan sebagainya. Ini semata-mata tadi karena kelemahan kami dalam membuat video itu karena memang tahunnya hari Selasa besok sih. Tapi mohon maaf, insya Allah nanti diperbaiki Bu. Tahunnya ketika kita teken kontrak sebagai ASN, kita sudah tahu fungsinya masing-masing. Kenapa saya ngomongin fungsi dulu ya? Kebetulan saya termasuk salah satu tim perumus audit kinerja berbasis fungsi. Ini part of dari audit kinerja berbasis fungsi. Nah, kalau memang sudah ada, bagus sekali. Artinya gini, ini kan kita mempromosikan Pak. Kenapa kita nggak promosikan gitu loh, nilai-nilai apa namanya yang bagus gitu, yang kelebihan kita lah. Tonjolkan itu di situ. Jangan terpaku pada kerangka teoris. Oke? Sekali lagi ya, jangan terkunci atau terpaku pada kerangka teoris. Oke, ya. Kemudian ini untuk Banyumas nih ya. Nih, layanan nikah tadi dicontohkan, divisualisasikan di situ ada seorang anak muda mau menikah ya Pak, atau mau masalah apa nikah gitu, menikah dia datang ke kantor, mesti bertanya dulu, mesti dijelaskan. Ini kan kewajiban pelayanan prima itu harus sudah tersosialisasikan dengan baik ya. Setiap penerima layanan harus sudah tahu sebelumnya tadi saya minta tadi live in hand. Ketika dia mengakses, dia mau nikah, ya kan? Dia mau nikah nih, otomatis kan yang dia tuju adalah KUA. Karena dia nggak paham harus ke KUA atau bagaimana, dia juga nggak paham, kan dia mesti
kemenangan. Seharusnya kalau kita sudah membuat suatu pembaruan yang bersifat IT, ya, itu sudah bisa diakses di situ informasi layanan-layanan kita seperti tadi saya bilang. Ini masalah pernikahan ya, apalagi yang mengenai kalau di KUA gratis, kalau di itu harusnya sudah tersosialisasikan. Jangan sampai nanti ada bujang lapuk karena merasa berat, oh katanya, gitu. Jangan sampai kayak gitu. Begitu dia buka, ya di searching di sini, ya sudah kelihatan, ya. Oh di Kemenag, karena dia orang Banyumas, Kemenag Banyumas, pelayanan, kan itu ada menunya misalnya pelayanannya apa? Oh saya mau ke klik, muncul di situ, ya. Jadi dia nggak perlu datang nanya. Tidak efektif. Oke, Pak. Nanti kita tadi ya. Kita tampilkan testimoni saja, Pak. Yang prosedural seperti itu tidak perlu. Karena tugas kita di sini adalah memangkas prosedur. Ya. Oke. Selanjutnya ini juga di Banyumas ini tadi ya. Jadi terkait mas yang tadi itu saya belum tahu ya kan, kenapa PTSP dijadikan suatu inovasi. Padahal PTSP memang sudah programnya, program menyeluruh dari Kementerian Agama, ya. Memang pelayanan kita. Karena gini, kalau tadi kami lihat masih ada yang datang ketemu. Nah tadi di simulasi masih ketemu. Seharusnya cukup di satu pintu di PTSP, mau kemana Pak layani. Nah, satu orang mediator nanti yang akan ketemu dengan, kalau ke haji membawa ya yang tadi datang layani, oh ke haji kasih kirim. Ingat, penerima layanan jangan bertemu langsung dengan kita kecuali untuk konsultasi, karena ada konsultasi. Ya, kan tadi mau memangkas itu birokrasi, mau memangkas itu korupsi, ya. Jadi itu. Jadi itu. Saya belum lihat ya ke PTSP-nya. Jadi kalau saya harapkan baik di Purbalingga maupun Banyumas untuk meningkatkan atau fungsi dan peran dari PTSP, ya. Jangan sampai penerima layanan bertemu langsung dengan kita. Oke, dilarang ada gratifikasi. Selanjutnya, nah ini tadi ada mal pelayanan partner, ya kan? Bagus, sangat bagus. Ini merupakan suatu alternatif pelayanan kita kepada masyarakat yang tidak hanya terpaku kepada Kementerian Agama. Is bagus. Yang jadi pertanyaan saya, pemberi layanan di situ apakah sudah kompeten sesuai kompetensinya? Contoh, meminta layanan haji, ya, yang ditempatkan di MPP tadi, apakah dari kita orang hajinya ada unsur terkait yang mengerti, ya kan? Atau masalah pernikahan dan sebagainya, ya, diharapkan di MPP ini kan semacam apa ya, kayak kalau anak-anak SD itu kayak bank soalnya lagi kunci jawaban di situ, ya toh, apa yang ditanya, ya, sudah terwakili oleh utusan kita. Nah, jadi yang misalnya yang melayani siapa Pak?
alternatif pelayanan yang terbarukan MPP. Ada jadwalnya Pak? Jadwal. Jadwal ada. Tugas ada. Otomatis ada laporannya dong. Ya, jadi nih salah satu manfaat power mobil ya yang harusnya penerima atau audiens sudah tidak banyak bertanya lagi ketika Bapak memberikan presentasi ya. Nanti itu sudah bagus inovasinya MPP tadi ya. Hanya tadi kekurangannya itu Pak ya, catatannya dijelaskan bahwa kami menyiapkan tenaga dari kami yang mewakili ini ya. Ya tadi saya sudah melihat ceritanya. Untuk ini Pak, survei kepuasannya sudah ada nggak? Misalnya apa? Motion yang itu ada puas, tidak puas, sangat puas. Ada ya? Purbalingga ada? Oke, nanti kita cek. Ini sekarang saya masih mengevaluasi terkait dengan AA yang dipaparkan tadi. Maksud saya nanti inovasi yang kita lakukan kita jelaskan. Jadi contoh kita tadi belum saja MPP. Apa yang dijabarkan? Ya. Selanjutnya ini tadi kalau tidak salah ada Sinuwun, Sinujal kalau gitu ya. Sinuwun dan Sinujal. Jadi begini, daripada kita terlalu banyak aplikasi sehingga membingungkan, bagaimana kalau yang fungsi sama hasilnya nanti ya, outcome-nya itu sama, ke hasilnya sama. Dalam artian begini, sama-sama untuk melihat kinerja dan kedisiplinan pegawai, ya kan? Kenapa nggak satu pintu aja itu diintegrasikan antara Sinuwun dengan Sinujal? Artinya jadi bisa langsung, ini kan namanya ini masih intern ya, ini kan pelayanan internal, ya kan? Peningkatan mutu kinerja internal. Jadi nanti kita maksudnya kami ini ada ini ya Pak, reward dan punishment ya Pak. Enggak pakai biaya tuh Pak, enggak pakai biaya tuh. Jadi minimal ketika apel disebutkan ya, itu kan sudah membuat mana gitu kan.
Jadi sebaiknya itu disatukan saja Pak, satu pintu lah, istilahnya satu pintu. Jadi nanti kan keluarnya bisa terintegrasi secara langsung. Kemudian ini begini ya, di Kementerian Agama Pusat sudah ada aplikasi-aplikasi yang memang berlaku menyeluruh ya se-Indonesia Raya. Contoh RKN, terus Siskohat, ya itu yang seperti itu yang sudah aplikasi pusat, aplikasi pusat ya. Jangan kita sodorkan sebagai inovasi dari kita, ya karena kita kan hanya mengikuti. Iya, jadi begini. Bagaimana cara kita menjembatani ya, Siskohat tadi kepada masyarakat? Itu yang untuk edukasi itu. Apapun informasi terbarukan dari Siskohat, masyarakat langsung tahu. Ya, itu edukasi sama dengan kamu juga tadi. Ya. Oke, ini mungkin dari Mas Habibie ada tambahan? Monggo Mas Habibie. Dari saya, silakan Mas Habibie. Untuk layanan yang diuntukkan Kemenak Purbalingga, jadi layanan yang berbasis ada WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Nanti bukan WhatsApp-nya yang ditonjolkan, tapi lebih kepada jenis program layanannya. Karena ada pakai layanan haji melalui WhatsApp atau medsos atau apa dan sebagainya. Bukan WhatsApp-nya, tapi produk layanannya itu yang harus ditonjolkan. Kemudian tagline yang dimiliki masing-masing seksi sudah baik dan perlu diketahui. Kita perlu tahu internalisasinya tagline tersebut seperti apa. Nah, ini bisa diketahui lewat survei kepuasan layanan. Di layanan di Mas Islam apa sudah bagus, di Dimas, di BHU apa sudah bagus. Itu baru kita akan tahu memang tagline-nya sudah diinternalisasi. Kemudian itulah apa yang disampaikan tadi, PowerPoint itu perlu dibuat semenarik mungkin dan langsung ke poinnya. Tidak perlu terlalu panjang ininya, profil itu langsung audien itu melihatnya sudah menarik, sudah sangat jadi nggak ngatur, nggak bicara sendiri sebenarnya. Itu kemudian untuk Kemenak Kabupaten Banyumas, layanan nikah gratis tadi sudah disampaikan. Kemudian tadi yang belum disampaikan saja, ini perlu adanya bukti efektivitas si APEM tadi itu ya, terkait peminjaman kendaraan dan ruangan. Apakah melalui aplikasi itu memang sudah efektif atau cuma aplikasi aja? Nah, ini kan kita perlu tahu. Apakah memang mereka ini ruangan ke seksi yang mengelola kendaraan ini memang sudah minjamnya pakai aplikasi atau jangan-jangan masih manual kan gitu? Kita kan nggak tahu. Ada aplikasinya tapi belum efektif dilaksanakan. Jadi kan jangan sampai seperti itu. Memang itu harus dilaksanakan. Kemudian perlu dipisahkan aplikasi yang disiapkan pusat dan aplikasi yang dibuat mandiri oleh Kemenak. Tadi kan ada EMI, itu kan pusat. Kemudian ada Siskohat, itu kan pusat. Ini aplikasi yang terintegrasi pusat daerah itu sendiri kan. Kemudian ada aplikasi yang memang ini ada pure buatan Kemenak Kabupaten Purbalingga ataupun Banyumas gitu. Kemudian kerjasama yang telah dibuat bersama stakeholder Pemda itu kita apresiasi. Namun kegiatan tersebut bukan dinamakan pengembangan layanan, bukan, tapi itu adalah pengembangan jaringan. Artinya seperti diberikan mobil itu jaringan. Tentu karena kita komunikasinya baik mungkin sama Pemda atau sama bank atau sama apa, itu bukan pengembangan layanan, tetapi itu bagian daripada kegiatan pengembangan jaringan. Kemudian catatan yang untuk umum memang yang baik itu dari Banyumas maupun dari
Purbalingga, yang betul apa yang disampaikan oleh Bu Ketua Tim, jangan sampai merokok di ruangan gitu ya. Jangan sampai merokok di ruangan. Ini kalau Bu Katim itu kan bicaranya tadi pakai bahasa-bahasa apa ya, kalau orang Jawa itu nggak langsung, nggak to the point gitu. Intinya kan agar tidak terasa langsung to the point, jadi masih muter-muter dulu gitu. Tapi kalau saya inginnya langsung saja. Jangan sampai kita merokok di dalam ruangan, baik ruangan aula maupun ruangan seksi-seksi bimas. Jangan sampai, karena di situ ada ibu-ibu, ada juga yang nggak merokok dan sebagainya. Ini mohon diperhatikan betul baik oleh Pak Kepala Kantor Kabupaten Banyumas maupun Purbalingga. Jadi kalau merokok mending keluar saja, disiapkan di tempat merokok khusus. Kalau ruangan-ruangan tertutup jangan sampai. Ini kita harus memberikan contoh, karena kita sudah masuk ke wilayah zona integritas gitu. Mungkin itu ya. Ya, ada area khusus lah ya. Jangan sampai di ruangan-ruangan nanti teman yang lain juga asik merokok gitu kan. Di situ ada teman-teman ibu-ibunya dan sebagainya. Kasihan. Ini mungkin diketahui oleh semua stakeholder di Kemenak Banyumas maupun di Purbalingga. Kalau ada nanti laporkan aja ke TPI, masih nggak berubah Pak ternyata begitu. Nanti disampaikan saja. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Pak. Tanggapi. Kami saya menindaklanjuti, dan insya Allah atas ini kan masih panjang sampai September itu, silakan kami dipantau dan kami juga bersama-sama dengan teman semacam itu. Untuk situasi di Banyumas bagaimana supaya betah ke sini, saya sampaikan musik pagi, terus di ruangan masih punya aroma terapi. Nah, itu memang kami ajarkan di ruangan, dan juga pelayan mudah-mudahan akan berubah begitu. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati Ketua dan Pak Habibie bukan merupakan satu ganjalan, tapi menjadi obat kami untuk ke depan lebih kami, terutama Purbalingga yang hobi merokok bersama Banyumas. Tolong diperbaiki sama-sama nanti, termasuk kasih Banyumas ini sama, termasuk kasih Bimas, karena kami punya kasih yang banyak merokok Bu. Yang tidak merokok itu Pak Agus itu, Pak Hendro, Pak Edi, 3-3 lawan 4 Bu, semacam itu. Gak apa-apa, ini fair-fair saja itu semacam itu. Tapi insya Allah demi pelayanan baik, menunjukkan ZI kita akan maju mereka, kita bersama-sama. Nanti kita buatkan area merokok termasuk di Banyumas, di Joglo sudah dikasih Bu, di belakang ada Bu. Makanya saya tidak menerima di kantor kami di rumah semacam itu. Dan untuk inovasi lain, insya Allah tadi saran-saran teknis saya akan perbaiki sound system, terus juga tempat ini nanti kalau ada akan kami siapkan, PowerPoint juga sangat kami catat sudah di teman kami di Pak Kepala, semua perbaikan. Sekali lagi, perbaikan informasi bukan menjadi satu kami jadi gendam, malah enggak. Tapi inilah sama-sama kita merasa dibimbing, merasa diberikan jalan yang terbaik, termasuk inovasi-inovasi yang lain semacam itu. Dan saya sampaikan satu lagi Bu, untuk yang saya tadi lupa itu, kepuasan memang kami sebetulnya ada yang testimoni, tetapi karena waktunya sudah sampaikan Mas Boyo, sekarang kami dikejar dengan adanya kepuasan melalui survei. Kami dikejar, sudah masuk aplikasi itu. Jadi lalu kami jawab dari survei kepuasan kami melalui aplikasi langsung. Ini yang memang bisa kami semacam itu, karena targetnya kan 100 orang. 100 orang itu ada dari gaji, dari pernikahan, dan juga dari internal madrasah semacam itu. Kami tampilkan semacam itu. Tapi pada intinya sekali lagi Purbalingga Banyumas, terima kasih atas bimbingannya. Sekali lagi terima kasih, terus dibimbing dan dibina. Insya Allah ya Pak, kekurangan kami perbaiki bersama-sama lah. Satu kolaborasi semacam itu. Bukan satu ganjalan yang mari kita berbagi besar. Terima kasih Pak Habibie, sukses. Tapi insya Allah teman-teman akan kompak semua. Karena waktu dekat saya titip mau dengan bimbingan nanti akan ketemu di Solo Bu, mohon maaf. Saya kira itu aja Bu, sebagai closing kami. Terima kasih. Kami perlu didampingi terus semacam itu sampai kapan ini. Mudah-mudahan Bu Nurhayati dengan berapa Bu, 14 sebelumnya Kabupaten Kota bimbingannya yang dibimbing oleh Pak berapa?
seluruh Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita semuanya Allahumma amin. Hidup Bu Nur Hayati, si bawang main. Terima kasih Pak Habibie, terima kasih. Ini sahabat kami. Terima kasih Bu, yang pendiam sekali, terima kasih. Bu Ibak, terima kasih. Adiknya Pak Habibie tadi. Aku lupa ya. Jangan coba-coba itu Pak. Matur nuwun Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.